Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah. Hari ini kita masih ada kesempatan di bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan ini. Ada kesempatan untuk terus meningkatkan bagaimana kita bisa meraih prestasi di bulan suci yang kita muliakan ini. Kita tentu sudah mulai memasuki detik-detik akhir atau hari-hari akhir, sudah melampaui pertengahan bulan ini. Maka justru disinilah Rasulullah menganjurkan kita bersama untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang telah ditentukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka sahabat Al-Quran, maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya di akhir-akhir Ramadan ini agar supaya kita bisa meraih prestasi yang terbaik. Sebagaimana ditujukannya, diturunkannya perintah puasa ini tidak lain adalah agar kita menjadi orang-orang yang super, orang-orang yang hebat, yang di dalam bahasa Al-Quran adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita terjemahkan adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin dengan Ramadan ini, dengan latihan puasa ini, kelak kita menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang super. Bagaimana orang-orang yang hebat dan orang-orang super itu? Contohnya adalah para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Maka mari kita coba, kita lihat, kita baca histori mereka, aktivitas-aktivitas mereka, karya-karya mereka, perjuangan-perjuangan mereka. Itulah orang-orang yang hebat-hebat. Maka indikatornya adalah kalau kita puasa kita ini meraih prestasi terbaik, indikatornya setelah puasa ini kita tidak mau berpangku tangan, tapi ingin secara maksimal ketaatan kita kepada Allah semakin tinggi, semakin dekat, tetapi sekaligus fungsi-fungsi khalifah fil ard kita juga harus semakin maksimal. Jadi itu indikatornya. Orang hebat adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, tetapi juga dekat antar sesama umat manusia. Karena apa? Karena memerankan diri sebagai khalifah fil ard. Nah, di dalam puasa inilah kita mencoba terus meningkatkan kualitas puasa kita, yang dengan puasa itu tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang sabar. Menahan sesuatu, menahan makan dengan menahan minum, menahan tidak amarah, itu artinya apa? Artinya sabar. Dan sabar itulah sebagai bekal untuk menjadi khalifah fil ard dengan sebaik-baiknya, karena dengan berperan di muka bumi ini pasti akan menghadapi berbagai tantangan. Berikutnya saudara sekalian, prestasi yang berikutnya yaitu bagaimana kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi prestasi yang kedua adalah kita gunakan dengan puasa ini bagaimana kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus memperbanyak zikir kepada Allah, mohon ampunan. Ya,
tentu kita tidak tahu bagaimana ampunan Allah. Tetapi kita yakin bahwa ampunan Allah di bulan Ramadan ini ditebarkan sedemikian rupa, maka ini adalah kesempatan harus kita songsong. Nah, indikatornya barangkali ketika kita mendapatkan ampunan, maka hidup ini akan menjadi ringan, tidak ada beban. Yang ada adalah optimisme untuk harus semakin bangkit, semakin berkualitas, semakin baik. Dalam dua hal tadi itu, hablum minallahnya semakin baik, dan hablum minan nas sebagai fungsi khalifah fil ard semakin baik. Sekali lagi, tidak ada kata nganggur, tidak ada waktu yang terluang. Semua waktu yang ada adalah untuk perjuangan umat. Sukses yang kedua. Jadi pertama, yang saya bilang tadi, hablum minallah, hablum minan nasnya. Yang kedua adalah bagaimana kita meraih ampunan, yang indikatornya insya Allah mudah-mudahan adalah hidup ini semakin ringan, optimisme yang ada bukan semakin berat, ada tantangan, ada gangguan-gangguan. Maksud saya adalah beban yang berat, tapi orang yang mendapatkan ampunan adalah hidupnya optimis ke depan untuk melakukan perjuangan-perjuangan. Yang ketiga, sukses yang ketiga adalah bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan. Karena kata Nabi, bagi orang yang berpuasa itu kan akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah atau dengan Rabb-Nya. Maka orang yang meraih prestasi puasa adalah dia akan mendapatkan kebahagiaan hidupnya. Dengan disimpulkan tadi, kebahagiaan pertama adalah ketika berbuka, kebahagiaan yang berikutnya adalah ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu semuanya bisa kita nikmati di dunia ini, kita bisa rasakan di dunia ini. Bagaimana bisa hidup ini penuh dengan kebahagiaan? Maka orang yang meraih prestasi puasa setelah Ramadan ini insya Allah hidupnya akan makin bahagia, makin sejahtera. Berbuka tadi itu kan lambang saja, dan itu terus menerus sesungguhnya bagi orang-orang yang meraih prestasi puasa ini. Nah, maka mari kita maksimalkan agar hidup kita menjadi bahagia dan kelak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika di dunia ini hidupnya selalu dalam bimbingan Allah. Kalau hidup selalu dalam bimbingan Allah, maka Masya Allah akan berbuat yang salah selalu dibelokkan kepada yang benar. Akan berbuat salah lagi, diingatkan lagi untuk selalu berbuat yang benar. Itu karena apa? Karena mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berjumpanya tidak harus nanti di akhirat. Sekarang pun kita berjumpa dalam pengertian selalu mendapatkan bimbingan dan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, hidup ini sesungguhnya adalah bagaimana terus-menerus secara maksimal untuk meraih omset. Meraih omset. Omset itu ada dua, omset yang sifatnya material duniawi dan ada omset kekayaan yang sifatnya imaterial, yang tidak duniawi tetapi akhirat, yaitu pahala. Dunia kita cari dan pahala sekarang ini terus kita raih sebanyak-banyaknya, karena di bulan inilah Allah menebarkan bonus pahala. Yang kemarin pahalanya 10 dilipat gandakan menjadi 700 dan seterusnya. Maka perbanyaklah, mumpung di bulan Ramadan ini, lihat kanan kiri kita kesempatan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak amal-amalan di bulan Ramadan ini, sehingga kita akan diberikan, akan meraih sebanyak-banyaknya omset akhirat nanti. Demikian sahabat Al-Quran, mudah-mudahan kita bisa mengisi di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa meraih prestasi
semaksimal mungkin menjadi orang yang super. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.